Akhirnya dia lagi bilang, saya nggak tahu cara berhubungan telepon dengan Bapak. Dan banyak orang Kristen yang nggak tahu hubungan karena dia hidup secara fisik. Dia lupa sejatinya kita adalah makhluk roh. Itu persoalan pertama. Karena apa? Banyak orang pikir, saya dengar firman Tuhan. Jangan salah. Firman Tuhan tidak ditetapkan untuk diterima dengan akal. Jadi kalau orang yang coba dengan firman Tuhan akal, pasti dia nggak bisa ngerti. Maka itu 1 Korintus 2:14 mengatakan, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena baginya itu satu kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua. 1 Korintus 5 ayat 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua. Semoga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu saya tahu ayat ini, saya mengatakan, kalau begitu Tuhan, saya mau roh jiwa tubuh saya terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai Tuhan Yesus datang. Itu artinya. Jadi nggak berlaku makin tua makin bego, makin ngompol, makin muda, tambah lagi. Nggak berlaku. Ya, maka itu kalau kita dengar tema daripada lansia tebat, lansia berguna. Bagaimana berguna kalau kita sakit-sakitan? Bagaimana berguna kalau dipanggil kita nggak dengar? Bagaimana berguna kalau ngomongin kita nggak tahu main ngomongin? Maka itu kuncinya manusia roh. Sehingga saya berani berkata begini, kita mau naik level begini. Dulu kita operasi mesti orang di sini, dokter bedahnya di sini operasi. Itu kuno. Sekarang urologi, dokternya di RSCM Jakarta yang dioperasi 1.200 km di Bali. Itu baru teknologi. Nah, kita udah punya teknologi rohani sekarang. Kalau manusia duniawi ya bukan teknologi. Dulu Musa dikasih lihat bait Allah di sorga dari Gunung Sinai. Dia lihat, terus Tuhan bilang ini dari Ibrani 8 ayat 6, buatlah seperti yang kau lihat itu di bumi, bait Allah di bumi, supaya aku tidak hanya tinggal di sorga, tapi juga tinggal di bumi seperti dulu sama Adam jalan-jalan di bumi. Taman Eden itu di bumi, ya. Lalu apa yang terjadi? Dibuatlah oleh Adam apa? Dibuat oleh Musa bait Allah di bumi. Dan bait Allah ini menarik sekali, ada tiang awan. Tiap kali tiang awan bergerak, bait Allah mesti hidup. Tiap awan itu bicara pekerjaan Allah, pekerjaan roh Allah. Banyak gereja berhenti di tempat. Roh Allah bekerja, dia cuma lihat. Kok jalan menutup tiang awan ini? Dan itu yang sering terjadi. Gereja tidak ikut mengikuti apa yang Roh Kudus mau, yang Roh Allah mau. Dia hanya lihat aja. Selama kita ngomong tentang manusia roh, gereja akan ditinggal dengan teknologi rohani. Tahu nggak sekarang? Kalau yang namanya Musa melihat bait Allah di surga melalui pandangan rohani. Mau nggak tahu nggak teknologi rohani? Sekarang kita bisa masuk ke bait Allah di surga. Sekarang. Nah, banyak orang nggak tahu rahasia ini. Coba pasin tuan kalau baca dulu.
Baca Ibrani 10 ayat 19. Jadi beda tahu ya, perjanjian lama perjanjian baru bedanya apa? Sekarang. Kalau dengan kata sekarang itu udah ikut cara perjanjian lama. Tapi banyak orang perjanjian lama juga, perjanjian baru juga, akhirnya apa? Nggak jelas. Silakan baca. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudus di mana? Di sorga. Di sorga sekarang bisa masuk. Tapi lain kali kita ajari lebih lagi. Tapi ini hanya membuka dulu karena singkat. Ya. Jadi kita tahu nomor satu loh konsep. Saya ini roh. Roh itu tidak terbatas. Secara roh saya bisa masuk. Kita belajar tentang dukun, tentang suanggi, tentang leak. Itu ilmu-ilmu jahat yang dia bisa terbang. Loh kita juga bisa. Tapi karena kita nggak masuk ke teknologi rohani, kita nggak dibukakan. Nah, kita kan datanglah kerajaan. Kapan kerajaan Allah datang? Baca dulu ayat. Matius 12 ayat 28. Nah, sambil nunggu dia pada masih berketapan. Sambutan. Ini siapa? Matius 12 ayat 28. Oh, silakan. Ya, situ aja kita baca lagi. Matius 12 ayat 28. Ya. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Iya, kita hanya bilang datanglah kerajaanmu dengan kerajaanmu, gak tahu caranya kerajaan datang di bumi. Kalau kita bicara dengan kuasa, itu kerajaan Allah bersama kita. Kalau saya bicara kerajaan Allah, maka kita bicara peperangan. Karena di dunia ada kerajaan siapa? Kerajaan saya. Kalau saya uraikan ada 14 jenis kerajaan. Hanya sekarang pendahuluan. Biar pengen tahu kan. Enggak, kalau enggak kita terlalu puas. Tidak minta lagi. Ayo, silakan. Bung Ben. Ya, itu terserah kamu minta. Ayo, silakan. Bung Ben. Oh, itu tuh. Ya. Oh, di situ. Itu apa? Udah mulai ya dari tadi acara. Kalau di pas 1 2 Simpel aja nyanyi satu lagu. 4 kelar. Ya nggak apa-apa. Ya apa-apa. Nah, selama kita tidak mengerti kerajaan Allah, sebenarnya kita lagi menjalankan kerajaan dan kehendak kita sendiri. Hidup ini bukan tentang kita dan kehendak kita. Hidup ini tentang Dia dan kehendaknya. Tapi banyak hidup ini kita terus yang kita tentukan. Mau ini, mau itu. Kita nggak pernah tanya Tuhan, keinginan Tuhan apa. Tapi nomor satu, kita mesti dilahirkan kembali dahulu menjadi manusia roh. Tanpa dilahirkan kembali, maka kita tak pernah bisa terhubung dengan surga. Karena handphone kita frekuensinya tak nyambung. Itu sebabnya kita mesti menjadi manusia roh dulu, baru bisa menyembah Allah yang roh ada. Selama ini kita katakan Bapa kami di surga. Bapa katakan siapa tahu. Karena kita tidak pernah jadi anaknya yang sebenar. Ya, ini cuplikan ini untuk kita semakin ingin tahu bagaimana saya lahir baru, bagaimana saya menghadirkan kerajaan di bumi. Karena seringkali kita pikir gereja itu apa? Gereja itu representasi kerajaan di bumi untuk memperluas kerajaan. Dan banyak gereja yang pikir yang penting itu bagian, yang penting persekutuan, koinonia, diakonia dan makulia. Padahal gereja itu adalah ditetapkan Tuhan untuk menguasai kota dan merubah nasib bangsa. Di gereja kehilangan Allah. Sibuk. Gereja nggak tahu perannya apa.
Bapa kami pun dia nyatakan secara rutin doa Bapa kami. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita dibukakan. Buat apa sih doa Bapa kami tapi kerajaan yang nggak pernah hadirkan kita. Kalau kita kalah terus, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita Bapak Sorgawi, ini kami anak-anak. Kami menyadari Tuhan, kalau selama ini kami bukan membangun kerajaan, bukan menjalankan keinginan-Mu, tapi yang kami jalankan hanyalah kerajaan kami dan kehendak kami sendiri. Ampuni Tuhan kalau kami tidak pernah mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa menjalankan kehendak. Kami tidak mengerti bahwa Tuhan mau kita roh, jiwa tubuh kita sehat, sempurna dan tak bercacat. Ajar kami banyak hal yang belum kami tahu. Biarlah hari ini kami dibukakan untuk mengerti banyak rahasia yang perlu kami ketahui. Bukan sekedar mengenal firman, tapi bagaimana firman itu hidup dalam diri kami. Sehingga bisa kami menyanyikan hidupku menggenapi firman. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Ini belum doa untuk yang ulang tahun ya. Itu doa itu, baru doa ibadah.